Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam GKK Menyapa pagi ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan melimpah dan menyertai hidup kita. Kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya terang daripada Tuhan menyinari hati kami, memberi kekuatan, sukacita di dalam hidup kami, dan sepanjang hari ini kami dipimpin, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Itulah tema hari ini, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, di Efesus, orang mengagumi dewa dan kuil Artemis sebagai satu bentuk keajaiban dunia yang dikagumi orang pada saat itu. Semua orang menyembah, semua orang bangga dengan kekuatan kuil Artemis. Saudara, Paulus melihat apakah yang dibanggakan di dalam pelayanannya yang akan disampaikan untuk orang-orang Roma. Bukan kekuatan dewa, bukan kuil, tapi Paulus mempunyai satu keyakinan yang terjadi dan teralami dalam hidupnya, yaitu tentang Injil kasih karunia Allah. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, karena Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, kata kekuatan, satu kekuatan ditulis dalam bentuk kata dunamos, yaitu ada satu kekuatan yang siap diledakkan, yang mampu meledakkan. Itulah kekuatan ilahi. Saudara yang kekasih, Injil adalah kuasa Allah, karena di dalamnya ada energi Allah, energi ilahi, segala sesuatu yang pasti atas keselamatan manusia, baik di dunia ini dan dunia yang akan datang. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Artinya Paulus punya pengakuan, keyakinan. Di dalamnya saudara-saudara ada pengampunan. Dan jikalau kita lakukan dengan kepatuhan, pengakuan, pengampunan, dan kepatuhan, maka keselamatan itu akan terjadi. Jikalau kita menerima dan percaya Injil Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Kita pasti diselamatkan, dan kita sudah diselamatkan. Saudara, sekalipun Injil itu diberitakan untuk orang Yahudi, tetapi sifat dari Injil itu menyebar. Injil juga berlaku untuk orang Yunani. Walaupun keselamatan itu datang dari bahasa Yahudi, tapi Injil itu akan diberitakan dari Yehuda, Samaria, sampai Yudea, sampai ujung-ujung bumi. Injil menyebar sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Saudara, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran datang dari Allah, bukan dari usaha manusia, bukan dari cara kita beribadah, bukan dari sikap dan bentuk moral kita. Karena Tuhan tidak berkenan itu semua. Tapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diampuni Tuhan. Kalau kita percaya kepada Injil, kuasa dan kekuatan Allah, kita akan diselamatkan Tuhan. Itulah anugerah berdasarkan kepercayaan. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara,
Masihkah kita percaya sampai hari ini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jikalau Injil itu benar-benar bisa menyelamatkan manusia, kita beritakan kepada banyak orang, kepada sesama kita, bahwa Yesus telah mati, Yesus menebus, Yesus bangkit dan menang atas maut untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita, saudara. Bersyukurlah untuk cinta kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan semakin melimpah dalam hidup dan pelayanan kami. Dalam kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai orang percaya, dimanapun kami berada. Bila terang Tuhan bersinar, Kristus bercahaya, dan ketika orang-orang melihat kehidupan kami, orang akan mencari, orang akan menemukan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Berkati semua jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami semakin yakin dan percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati hidup kita. Haleluya. Amin.